Halo adik-adik kelas tanggung PA Eklesia. Selamat hari Minggu. Masih ingat sama Kak Tanti? Ya, kita memang sudah lama tidak berjumpa ya, apalagi berjumpa secara langsung. Walaupun demikian, kita tetap bergembira karena sampai hari ini kita diberikan kekuatan dan kesehatan untuk tetap bisa beribadah. Oh iya, anak-anak kelas 6 sebentar lagi sudah mau lulus ya. Wah, keren nih, bulan depan sudah SMP. Kalau yang kelas 4 dan kelas 5, apakah ada yang masih ujian? Ulangan online? Wah, luar biasa ya situasi belajar kalian saat ini. Tapi apapun situasinya, tetap hari Minggu adalah hari yang khusus untuk kita beribadah. Jadi, hebat loh buat kalian yang tanpa diingetin, tanpa disuruh, sudah siap hari Minggu untuk beribadah. Ya, terima kasih juga sama Papa Mama yang sudah menyiapkan keperluan kalian dan mengingatkan kalian untuk beribadah. Tuhan Yesus pasti senang melihat anak-anaknya rajin beribadah. Yuk, sebelum kita beribadah, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami sepanjang minggu yang telah berlalu. Ya Tuhan, saat ini kami mau beribadah. Tolong berkati ibadah kami, walaupun di rumah, walaupun sederhana, tetapi kami mau datang kepadamu ya Tuhan, dengan sepenuh hati kami, untuk memuji dan memuliakan Engkau, serta mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Adik-adik, hari Minggu ini hari yang spesial. Kalau minggu lalu kita memperingati hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus, minggu ini kita sebut hari Minggu Trinitas. Ya, merupakan hari di mana kita merayakan karya Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. 3 tetapi 1. Nah, adik-adik, lambang dari Tritunggal ini dibuat dalam bentuk lingkaran segitiga atau yang disebut trikuetra. Merupakan 3 lekukan yang tidak terputus satu sama lain. Mungkin kita masih agak bingung ya, bagaimana sih maksudnya Allah Tritunggal itu? Adik-adik, memang luar biasanya Allah kita sulit dipahami oleh pikiran manusia. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan semakin mengerti. Ketika kita rajin membaca firman Tuhan, berdoa, kita akan semakin mengenal betapa luar biasanya Allah kita. Oleh karena itu, sekarang yuk kita terlebih dulu memuji dan memuliakan Allah kita yang luar biasa, Allah yang esa. Kita menyanyi yuk dari Kidung Ceria nomor 114, Anak-anak Pujilah. Pujilah nama Tuhan yang esa, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Hari Minggu adalah hari suci baginya, puji Bapa, Anak, Roh Maha
sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami agar dengan Roh Kudus kami bisa mengerti dan iman kami kepada Engkau semakin kuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Ya, adik-adik, Kak Tanti mau tanya dulu nih. Siapa di antara adik-adik yang sayang sekali sama orang-orang yang ada di rumah? Ya, coba dilihat dulu papa mamanya, kakak adiknya. Nah, tentu sayang ya. Pertanyaannya, apakah sikap kalian selama ini menunjukkan bahwa kalian sayang sama mereka? Apakah kalian saling menjaga, menghormati, menyayangi, melindungi? Atau masih ada nih yang begitu kesal sedikit adiknya dicetuk, aduh ya. Atau iseng jahil, kakaknya digangguin ya. Atau sama mama sama papa nggak selalu dengar-dengaran, bikin papa mama kesel, capek. Nah, itu kira-kira berarti sayang atau tidak ya? Silakan direnungkan ya. Nah, yang berikutnya Kak Tanti mau tanya, kalau sama teman-teman di sekolah atau di sekitar rumah, sayang nggak? Wah, tergantung Kak Tanti. Kalau yang baik ya pasti sayang, tapi kalau yang menyebalkan, mikir-mikir dulu nih. Ya, coba adik-adik renungkan. Apakah ada nih yang selama walaupun di rumah, tapi mungkin di chat atau ngobrol sama teman, tapi mengejek atau merendahkan teman kamu? Ya, mungkin ada nih di antara kita ya yang merasa, wah, kita lebih hebat, kita lebih benar, ya, dan menganggap teman kita yang lain kurang nih. Adik-adik, di zaman Rasul Paulus ada sebuah jemaat di mana di dalamnya ada kelompok-kelompok yang merasa masing-masing lebih benar, lebih hebat. Nah, Rasul Paulus mengingatkan bahwa mereka semua jemaat ini adalah orang-orang yang sama-sama dikasihi Tuhan. Ya, apa pesan Rasul Paulus kepada mereka? Nah, ini yang kita mau baca di Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Disiapkan Alkitabnya, Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Kak Tanti akan membacakannya buat kalian sementara kalian simak dan lihat Alkitabnya masing-masing. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi.
Aku katakan di dalam Kristus. Karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan, ya. Jadi Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang di Efesus bahwa mereka semua harus ingat bahwa mereka adalah sama-sama orang-orang yang dikasihi dan diselamatkan menjadi orang benar hanya karena kasih Allah. Allah yang begitu besar, Allah yang begitu maha kasih, mau turun menjadi manusia, menyelamatkan umat manusia. Tema cerita hari ini yaitu karya Allah Tritunggal. Adik-adik, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya amat sangat mengasihi seluruh ciptaannya, termasuk kita, terlebih kita manusia. Allah mengasihi semua manusia. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa semua kelompok-kelompok yang ada adalah manusia-manusia yang dikasihi oleh Tuhan. Apa buktinya? Buktinya adalah karya Allah Tritunggal yang nyata. Allah menciptakan kita dan tidak ingin kita binasa karena dosa. Untuk itu, Ia menyatakan dirinya dengan menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Allah adalah roh. Namun dalam diri Tuhan Yesus Kristus, kita bisa mengenal Allah lebih nyata lagi. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, Yesus berkata, Yesus mengajarkan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita semua diselamatkan hanya karena kasih karunia, seperti yang disebutkan di ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, adik-adik, bagi Tuhan, setiap manusia ciptaan Tuhan itu amat sangat berharga. Setiap jiwa, setiap nyawa, setiap pribadi amat sangat berharga. Sehingga Tuhan Yesus sudah rela disiksa, mengalami sakit yang begitu luar biasa. Amat sangat luar biasa karena itu merupakan hukuman atas seluruh umat manusia yang ditimpakan pada satu pribadi, yaitu Yesus sendiri. Sehingga apa yang dirasakan, apa yang ditanggungnya amat sangat luar biasa. Dan itu semua dilakukan demi karena kasih-Nya, supaya setiap orang selamat, supaya setiap orang percaya dan selamat dan bebas dari hukuman dosa. Nah, adik-adik, bayangkan ya adik-adik ya, ketika Tuhan Yesus sudah sedemikian berkorban buat kita, artinya Tuhan Yesus sangat ingin kita menghargai setiap jiwa. Kita menghargai setiap pribadi. Kita
sehingga kita bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus akan sangat sedih jika kita menyakiti perasaan orang lain, jika kita melukai orang lain, jika kita merendahkan orang lain. Bahkan Tuhan Yesus juga sangat sedih kalau diri kita sendiri tidak menghargai diri kita, tidak menyayangi diri kita, tidak menjaga dan melindungi juga diri kita. Nah, adik-adik, kita sangat-sangat percaya bahwa Allah sangat menyayangi kita. Demikian luar biasa. Dan itu adalah hasil karya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuat kita percaya, membuat kita bisa mengerti bahwa Allah sungguh amat sangat mengasihi kita. Nah, inilah yang dikatakan di ayat 13. Rasul Paulus juga menekankan kepada jemaat di Efesus bahwa di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi adik-adik, pada diri setiap orang percaya ada Roh Kudus yang Tuhan berikan, sehingga roh kita menjadi hidup, roh kita bisa berhubungan dengan roh Allah, kita jadi ingin berdoa, kita jadi rindu baca firman Tuhan, kita jadi suka memuji Tuhan. Itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus yang Tuhan telah anugerahkan tinggal ada dalam diri setiap orang percaya. Nah, adik-adik, Roh Kudus ini juga yang menguatkan kita, mengingatkan kita untuk kita senantiasa, termasuk seperti sekarang ini, beribadah, berdoa, membaca firman Tuhan. Nah, jadi luar biasa ya, karya Allah Tritunggal dalam hidup kita. Allah yang mengasihi, Allah yang menyelamatkan, dan Allah yang menolong kita, mengajar kita agar kita bisa percaya, agar kita bisa hidup yang baik, yang benar, seturut dengan firman Tuhan. Adik-adik, sama seperti Paulus ingin jemaat di Efesus hidup dalam damai, tidak merasa lebih hebat, tidak merasa lebih benar. Nah, demikian juga Tuhan ingin kita hidup dalam damai, tidak sombong, tidak merasa lebih hebat sehingga mengejek atau merendahkan orang lain, tetapi sebaliknya kita menghargai teman-teman kita, orang lain, ya, kita mengasihi orang lain. Siapa saja orang lain itu? Adik kakak kita, papa mama, teman-teman yang mungkin berbeda keyakinan dengan kita, berbeda suku, berbeda secara kepandaian, berbeda secara fisik, ada juga mungkin yang sedang sakit, yang berkekurangan, yang berkecukupan. Siapa saja teman-teman kita, orang lain, orang-orang di sekitar kita, itu semua, mereka semua dikasihi oleh Tuhan, sehingga kita pun perlu menghargai keberadaan mereka, mengasihi mereka juga. Terlebih di masa pandemi ini, kita diingatkan bahwa kita semua sama-sama manusia yang lemah, yang terbatas, yang sangat butuh pertolongan Tuhan. Sehingga kita diingatkan, diajarkan untuk saling peduli, mengikuti aturan yang ada. Ketika kita menggunakan masker, artinya kita sedang menjaga diri kita, dan juga menghormati dan menjaga orang lain juga. Ketika kita taat terhadap aturan-aturan, kita sedang menjaga satu sama lain. Nah, demikian juga kita diingatkan untuk senantiasa berdoa untuk semua orang, agar karya Allah Tritunggal semakin nyata, tidak hanya dalam diri kita, tetapi dalam diri semua orang yang dikasihi oleh Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya kita akan lihat apa ya aktivitas yang bisa kita buat untuk mengingatkan kita dan menyemangati kita untuk menjalani pesan firman Tuhan hari ini. Aktivitas kita akan diberi judul Bukti Cintaku, ya.
Renungkanlah apa saja sikap-sikap yang tidak akan kamu lakukan lagi pada orang-orang di sekitarmu, karena itu tidak menunjukkan rasa sayangmu pada mereka. Sebaliknya, apa saja sikap-sikap yang membawa damai yang akan kamu lakukan pada orang-orang di sekitarmu. Ya, setelah itu buatlah sebuah karya sebagai pengingat agar kamu melakukannya. Jadi, rasa sayang kamu tidak hanya dalam perkataan saja, tapi kamu buktikan melalui karya nyata. Ini adalah barang-barang yang bisa kamu manfaatkan untuk kamu jadikan karyamu ya. Kardus atau kotak bekas, plastik atau yang bungkus-bungkus barang-barang di sekitarmu yang bisa kamu manfaatkan. Ini sebuah contoh yang dibuat ya, adik-adik bisa membuat dengan kreasinya sendiri ya. Yang di sebelah kiri itu ada tanda silang, artinya sikap-sikap yang tidak mau lagi dilakukan. Sedangkan yang sebelah kanan adalah sikap-sikap yang mau mulai dilakukan sebagai bukti cinta kalian. Ya, selamat membuat dan selamat melakukannya. Mari adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita dalam doa, ingatlah senantiasa bahwa karya Allah Tritunggal dalam hidup kita sangat nyata dan luar biasa. Biarlah kita menghargainya dengan mengasihi sesama kita yang juga Tuhan amat kasihi, dengan berbuat baik, menjaga, melindungi, dan senantiasa membawa damai. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami, ya Yesus, ya Roh Kudus, terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kami betapa besarnya kasih-Mu Tuhan, betapa luar biasanya karya-Mu bagi kami. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk negara kami, bangsa Indonesia. Berkati agar kami semua dapat bersatu dalam menghadapi pandemi yang sedang melanda kami. Bahkan juga seluruh dunia, Engkau juga menjaga kami semua dan menolong kami untuk boleh melewati ini semua dengan baik, dengan cara yang Tuhan inginkan, yaitu agar kami semakin dekat kepada Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami, GPIB Eklesia, seluruh majelis, jemaat, pendeta. Tuhan berkati kami semua agar tetap rajin beribadah kepada Tuhan. Termasuk juga kami, adik-adik, anak-anak, bersama kakak-kakak, agar kami tetap setia melayani Tuhan dan setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong berkati juga kedua orang tua kami, papa mama, ataupun juga opa oma yang menjaga dan mengasuh kami. Berikan kepada mereka senantiasa kekuatan dan kesehatan. Dan kami semua anak-anak-Mu Tuhan
Kiranya Engkau jaga dan pelihara kami, agar senantiasa dalam kesehatan yang baik, juga tetap semangat dalam menjalani proses belajar dengan situasi yang seperti apapun yang harus kami jalani. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan teman-teman kami yang tidak bersama dengan kami saat ini di rumahnya masing-masing, bahkan juga Tuhan, setiap orang yang ada di dunia ini yang Engkau kasihi. Kiranya Tuhan, kami semua, mereka semua boleh juga semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka semua boleh percaya dan boleh beroleh selamat di dalam Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga. Kiranya tetap sehat dan tetap ceria bersama Tuhan.